1443 Hijriah. Segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12. Yang kami hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andi Winarno, Pangdam 14 Hasanuddin, Bapak Maijen TNI Andi Muhammad SH, Kapolda Sulsel, Bapak Irjen Pol Nana Sujana, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Raden Febri Trianto SH MH, Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Haja Andi Ina Kartika Sari SH MSI, Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Ramdan Pamanto, beserta segenap kepala daerah kabupaten kota yang sempat hadir dari Kabupaten Pindrang, Kota Parepare, Kabupaten Enrekang, Sidrap, Baru, Pangkep, Maros, Sinjai, Bone, Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Selayar. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Al-Mukarram Andre Guruta Kiai Haji Profesor Najamuddin Abdul Safa LCMA, beserta segenap pengurus Ormas Islam Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang sempat hadir. Segenap rektor dari berbagai perguruan tinggi se-Sulawesi Selatan, dan hadir juga di tengah kita Ketua IKA Unhas, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, para hafidhah dan qari'ah, Bapak Ibu tamu undangan rahimakumullah. Puji syukur tentu hanya bagi Allah yang telah memberikan kita limpahan nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk kita hadir di masjid kebanggaan kita ini, Masjid Raya Makassar, guna menghadiri haul mengenang 40 tahun wafatnya saudagar sehati kebanggaan kita semua, almarhum Bapak Haji Kalla dan almarhumah Ibu Haja Atira. Tentu kita semua yang hadir mendoakan beliau berdua agar dilapangkan dan diterangi kuburannya, dijauhkan dari siksa kubur, dan dijadikan kuburnya menjadi taman dari taman-taman surganya Allah. Amin. Taqabbal ya karim. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Membuka acara, mari bersama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Bapak Haji Kalla, putra Bone, lahir tahun 1920, dan Ibu Haja Atira lahir tahun 1924. Beliau berdua menikah dan merintis usaha dari berdagang kecil-kecilan. 18 Oktober tahun 1952, beliau berdua mendirikan PT Haji Kalla, lalu terus berkembang dengan lahirnya beberapa perusahaan lain yang kemudian terhimpun dalam Kalla Group, yang mana pada tahun ini kita peringati ulang tahunnya ke-70. Mengenang segala yang telah beliau rintis, bagaimana kompaknya beliau berdua, baik dalam menjalankan usaha maupun mendidik putra-putri beliau berdua, dapat kita baca dalam buku Saudagar Sehati yang hari ini di-launching. Ibu Haja Atira wafat tanggal 19 Januari 1982.
dan 86 hari kemudian, tepatnya 15 April 1982, Bapak Haji Kalla menyusul istri tercinta dalam usia 62 tahun. Kalla Group tentu telah berkontribusi besar bukan hanya di Sulawesi Selatan, tetapi di negeri kita tercinta Indonesia. Haul hari ini dilaksanakan secara terbuka untuk umum, tentu dengan harapan agar seluruh masyarakat dapat mengambil pelajaran dari kesuksesan Bapak Haji Kalla dan Ibu Haja Atira. Bagaimana beliau menyatukan 3 hal, yaitu spiritual, profesional, dan sosial. Tentu merupakan sebagian dari kunci suksesnya Kalla Group yang patut kita contoh. Bapak Ibu rahimakumullah, demi berkah seluruh acara hari ini, mari sejenak dengan khusyuk kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Akan dibacakan oleh salah satu qori terbaik kebanggaan Sulawesi Selatan yang telah menjuarai Musabaqah Tilawatil Quran Internasional tahun 2002 di Malaysia, Ustadz Haji Bahri Waru SAG, dan sari tilawah dari Ismi Muda Ananda Khairun Nisa Husain SA akan membacakan Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 169 sampai 170, dan surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 15. Namun sebelumnya kami mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah. Semoga kita semua mendapat rahmat. Kepada qari dengan hormat, silakan. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan berkirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak berhati dengan menyebut nama Allah yang Maha lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula.
Masa mengandung sampai kandungnya 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan padaku dan pada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai pada anak cucuku. Sungguh aku bertobat pada Engkau, dan sungguh masuk orang muslim." Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian khusyuk mendapat berkah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, haul mengenang 40 tahun almarhum Bapak Haji Kalla dan almarhumah Ibu Haja Atira telah kita mulai sejak hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 bertepatan dengan 11 Syawal 1443 Hijriah dengan mengadakan simaan hafalan Al-Quran 10 juz setiap hari selama 3 hari berturut-turut oleh Hafidh-Hafidhah alumni PPTI Masjid Fatimah. Dan tadi pagi sebelum membuka acara kita menyaksikan khatam Al-Quran sebanyak 10 kelompok terdiri dari 10 orang, sehingga kita mengkhatamkan Al-Quran pagi hari ini sebanyak 10 kali. Tentu dengan niat karena Allah dan pahala kita kirimkan untuk almarhum Bapak Haji Kalla, almarhumah Ibu Haja Atira, dan almarhumah Ibu Haja Adwiyah binti Umar. Dan selanjutnya bersama kita akan mengikuti pembacaan surah Yasin dan tahlil akan dipimpin oleh Al-Hafidh Haji Hizbullah Huda SS MPD, dan diharapkan kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, baik yang hadir di Masjid Raya maupun yang hadir melalui YouTube channel Kalla Group, channel Celebes TV dan Tribun Timur. Untuk itu kepada Ustaz falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita akan sama-sama membaca surah Yasin, kemudian kita lanjutkan dengan bacaan tahlil dan doa. Seperti biasa, kita akan mengaturkan pahala bacaan kita dan doa kita kepada Bapak almarhum Haji Kalla, almarhumah Hajah Atira, dan almarhumah Hajah Adwiyah binti Umar. Semoga dengan barokah bacaan surah Yasin, tahlil dan doa kita, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik di sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa radhiyallahu ta'ala anhum insyaallah. Lahumul fatiha. Billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ونخص آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأستاذنا وتلاميذنا ولمن له حق علينا، ونخص خصوصا إلى روح المرحوم حاجي كلا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الروح المرحومة حاجة عطيرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح المرحومة حاجة أدوية بنت عمر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا
بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وفيها منافع شارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا وأنت خير الراحمين وارزقنا وأنت خير الرازقين واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن الكريم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم 30 جزءا تاما كاملا لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأستاذنا وتلاميذنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى روح المرحوم حجي كلا والمرحومة حجة أطيرة والمرحومة حجة أدوية بنت عمر اللهم اغفر لهم
وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وواسع مدخلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Demikian bacaan surah Yasin. Doa semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkolaborasi, membangun usaha dan mendidik putra-putri sebanyak 10 orang tentu tidaklah mudah. Bagaimana perjuangan almarhum Bapak Haji Kalla dan Ibu Haja Atira. Bersama kita dengarkan sejarah Haji Kalla dan Haja Atira, saudagar sehati, oleh Ustadz Dr. Haji Das'at Latif SOS SAG MSI PhD. Disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di masjid ini, saat kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, bahkan sekarang kita lagi mendengarkan ceramah, ternyata masih banyak setan yang berkeliaran di tempat ini. Setannya bukan pocong, setannya bukan popok, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Tuh ibu-ibu itu sibuk itu masih ada langsung tongi baru 3 ji penontonnya. Ayo simpan dulu handphonenya, simpan dulu handphonenya. Bapak ibu simpan dulu handphonenya. Ibu-ibu yang pegang handphone saya doakan suaminya kawin lagi. Tuh baru nak simpang HP-nya itu baru nak simpang. Simpan dulu handphonenya. Kalau orang ceramah pengantin tidak serius wajar, namanya kita lagi gembira. Orang ceramah masuk rumah baru tidak serius wajar karena kita lagi gembira. Tapi kalau sudah haul, takziah seperti ini masih tidak serius, mati mikapang itu atita. Maka minta tolong kita dengar dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat. Sebagai penghormatan saya kepada tokoh Sulawesi Selatan, bukan orang Sulawesi yang tidak mengenal Haji Kalla dengan Ibu Atira. Alhamdulillah. Baru jam 7 tadi saya landing di bandara. Tidak selesai ibadah umroh saya. Karena saya diperintah datang di tempat ini, saya menghargai arwah beliau. Sehingga saya datang di tempat ini untuk bercerita sedikit tentang apa sisi kehidupan Haji Kalla dan Atira. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, dan guru saya, guru kita semua,
Andre Gurutta, Profesor Dr. Quraish Shihab, serta pejabat-pejabat sipil militer yang hadir di tempat ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu demi satu. Di samping karena keterbatasan waktu, juga saya takut ada yang tersisa sehingga tersinggung dia pulang. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau ada orang pegawai Kalla Group dimutasi ke Papua, di sana tidak ada sinyal, tidak ada lampu, tidak enaknya di sini. Apa masih ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Berhenti kerja. Ada pilkada, ternyata yang kita dukung kalah. Yang tadinya kita kepala dinas, karena yang didukung kalah, akhirnya kita menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Masih ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Tunggu 5 tahun selesai jabatannya, kita lagi kembali berkarir. Ternyata 10 tahun masih ada pilihan. Ada. Apa pilihannya? Pensiun dini. Ada orang pergi merantau ke Papua, merantau ke Malaysia. Ternyata di Malaysia tidak enak. Apa yang dinikmati tidak, apa yang dialami tidak seperti yang diharapkan. Ada pilihan? Ada. Apa? Lisu kilo kampungnya. Nah bilang orang Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Masih ada pilihan. Ada orang Jawa merantau ke Sulawesi. Di Sulawesi tidak nyaman. Dia ada pilihannya. Apa? Pulang kampung. Tapi saudaraku, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Bapak Ibu masuk kubur, saya ulangi, ketika Bapak Ibu masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Tidak ada. Tidak mentang-mentang deh, tidak enak di sini kubur deh, di sini sakit terus, boleh lagi deh, kembali ke lagi, kembali ki, lari semua orang sambil mata. Nah sekarang yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita tokohkan, Bapak Haji Kalla beserta istri beliau, Ibu Atirah, sekarang sudah ada dalam transit namanya alam barzah, yang menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, alam barzah adalah alam pemisah antara alam hidup dunia dengan alam akhirat. Maka dia beliau Gurutta, Profesor Dr. Quraish Shihab, na itamana ki sitongan na Haji Kalla, na itamana ki Ibu Haja Atirah, ang kamane na itaki. Jelas penglihatannya. Oh, ada dasat datang ceramah. Oh, ada cucuku semua. Oh, ada Pak Alwihamu juga hadir. Ada Tongi Pak Quraish Shihab. Dia lihat. Lalu kenapa balik kita tidak lihat? Kenapa kita tidak dengar? Karena kalau kita lihat dan kita dengar, pasti lari semua kita dari sini. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika sudah masuk alam kubur, maka dia bita dek nagagambo capuk nih, kecuali 3 hal. Telu mani bawa metutuluk ko. Yang pertama kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Perlu bapak ibu ketahui, tidak mungkin anak tak bisa jadi anggota DPR kalau tidak pernah macale. Tidak mungkin anak tak bisa wali kota kalau tidak pernah ikut pilwali. Tidak mungkin anak tak bisa jadi kapolda kalau dia tidak pernah daftar polisi. Tidak mungkin anak tak bisa jadi dokter kalau dia tidak pernah fakultas kedokteran. Tapi demi Allah, tanpa dokter, tanpa anggota DPR, tanpa tentara, tanpa polisi, anak tak bisa jadi soleh dan soleha. Begitu mudahnya menjadikan anak kita soleh dan soleha. Tidak perlu pilwali, tidak perlu pilcaleg, tidak pernah perlu fakultas kedokteran. Dan itu telah dicontohkan oleh almarhum. Mari kita dengar kisahnya sedikit. Pertama, anak yang soleh dan soleha. 1438 menikahlah Haji Kalla yang waktu itu sudah haji, usianya 17 tahun. Beliau haji usia 15 tahun. Menikah dengan seorang perempuan, tidak kenal pacaran. Adik-adikku yang ada hadir di sini, jangan mau pacar-pacaran. Motor saja dicicil 2 tahun lunas nih. Kau dipacari 3 tahun modal kue, dibawa pergi playover, dicandri kau telu tahu dede letuki kok. Haji Kalla menikah dengan seorang perempuan tidak pernah dipacari, dijodohkan. Usianya Ibu Atirah waktu itu 13 tahun. Setelah menikah,
beliau bersukses berbisnis. Yang tadinya Haji Kalla memang menjadi pengusaha muda waktu itu. Kira-kira kalau sekarang ketua HIPMI. Kalau sekarang kira-kira. Tanya Kalolo Kutu. Pak Totung ke Kalolo Kutu. Melo Andre Teco. Beliau tidak. Setelah menikah makin kerja. Maka beliau berdagang. Tadinya menikah di Bukaka. Meninggalkan lalu berdagang ke Bajoe. Dan kemudian buka toko di Pasar Bone. Namanya Toko Sederhana. Usia 38 tahun. Lahirlah 1938 dari pernikahan Haji Kalla dengan Ibu Atira lahir anak pertama perempuan. Belum sempat diberi nama, usia 40 tahun wafat. 40 hari wafat mestinya wana Ibu Atira. Tapi emakna Ibu Atira namanya Mak Kera. Beliau sampaikan, jakmu mestinya wamu nak engkana tu bidadari tajak ko yolona tangekna surugai. Di usia kemudian tahun 1939 lahir anak kedua, juga perempuan, dikasih namanya Nur Hayati. Nur Aini, dikasih nama Nur Aini. Nur Aini ini Haji Kalla menyebutnya dengan panggilan Sakka. Maka dari Ibu Atira kepada suaminya Haji Kalla, ambekna, kenapa kau kasih panggil anakmu Sakka? Maka dari Haji Kalla senus-senung. Karena tradisi orang Bugis, kalau ada anak lahir pertama, lahir anak kedua, dikasih nama Sakka. Supaya apa? Nggali. Tasakka. Itulah sebabnya orang Bugis kalau laki-laki anaknya itu Ambo, pernah saya bilang Ambo sedunia. Banyak rezekinya dikasih nama Ambo Dalle. Panjang umurnya namanya Ambo Tuo. Tidak pernah lolos macale namanya Ambo Sakka. Beruntun terus dalam berniaga namanya Ando Upe. Dan lain-lain sebagainya. Senus-senungeng. Dan memang itu ajaran agama. Kasih anakmu yang ada motivasi di dalamnya. Perempuan misalnya anak kita, kasih nama Mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Sehingga apa? Semua orang panggil akan mendoakannya, Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang. Dan ternyata almarhum Haji Kalla tahu ilmu soal ini. Maka setelah menikah, kemudian pada tahun 1942 lahir lagi anak ketiga beliau, seorang lelaki yang menurut sejarahnya gagah bede, magereta, wajahnya bercahaya. Maka bapaknya memberi nama Yusuf, Muhammad Yusuf, supaya punya cahaya pancaran seperti Nabi Yusuf yang dirindukan orang. Ini nih tanggal 15 Mei 1943. Di mana ditulis bapaknya? 42. Di mana ditulis bapaknya? Di Patolo. Tahu Patolo? Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Pokoknya itu. Karena orang dulu dia gagah catatannya, maka disimpan di Patolo, dicatat. Yang bahaya kalau hilang itu Patolo. Makanya banyak orang tua dulu tidak ada tanggal lahirnya. Nah, setelah itu kemudian Bapak Haji Kalla ini usianya Yusuf Kalla 7 tahun. Dibawa pergi tanah suci. Dan hebatnya Haji Kalla ini bagus kita contoh semua. Bagi saudara-saudaraku yang gelisah cari nafkah, bagus pakai ilmunya Haji Kalla. Apa? Setiap mau buka usaha, dapat pulang anak-anak, kumpul anak-anaknya, kumpul istrinya. Nah, saya mau buka usaha. Pak kesingin yakmu, pak ceningi yatimmu, pak kesingin yakmu, niakangi masapak dalle, mu pakai menre di tanah mapacing. Ini ada anaknya, cucu-cucunya pakai ini ilmunya leluhur kita. Niatkan kau berusaha, niatkan kau berniaga, dapat untung, kau pergi ke tanah suci. Sudah mikirnya semua tanah suci, Ustaz. Cari kau pegawai syara. Undang Ustaz Dasat sebagai pembimbing.
Ya aku tahu serius orang jadi bos. Ya kan? Nah, sudah Haji, maka niatkan baik ini ilmunya Haji Kalla, dan ternyata alhamdulillah ini yang membuat bertahan sampai 70 tahun. Nah, setelah itu toko sederhana di Kota Bone mulai makin laris. Aga nabalu, lipa, waju. Dan hebatnya makin laris. Kenapa makin laris? Karena setiap perantau-perantau Sulawesi Selatan, yang dari Papua, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan pulang lebaran. Begitu pulang lebaran tentu cari oleh-oleh. Cari oleh-oleh, tokonya Haji Kalla dapat, toko sederhana. Hebatnya lagi nih toko, ada bonusnya namanya customer service. Apa? Minuman lemonade. Inilah minuman lemonade pada zaman dulu sangat jarang, tapi Haji Kalla di tokonya siap. Dan hebatnya beli tidak beli, tama ko warunge runtuk ko lemonade. Maka beredarlah rumor dan berita di Kabupaten Bone, kalau mau ko minum lemonade, tama ko toko sederhana. Namo tudak-tudak ko runtuk ko. Banyak anak muda modus, pergi saja duduk dapat ki. Maka adik-adikku keturunannya Yusuf Kalla, Haji Kalla, pakai ini ilmu sedekah. Jamu seke. Nah bilang orang kikiri galla paku jambatang. Jangan pakai ilmunya orang barat. Ada kau kasih, saya kasih keluar. Jangan. Rezeki Allah yang tahu. Ada orang sama bisnisnya, sama harganya, sama tokonya, sama teknik promosinya. Subhanallah, ada yang bangkrut, ada yang sukses. Karena memang rezeki, kata Allah, jangan murusui, jangan kau pikiri, saya punya urusan, yang penting kerja kau. Mau tahu ilmunya rezeki? Bapak-bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak masuk di akal. Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Di mana ketemu? Satu terbang, satu di dinding, dan tidak ada bandaranya. Tapi lagu dulu bilang begini waktu ku kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Polo-polo kasih cicak. Artinya apa? Rezeki Allah yang ngatur. Tapi sunnatullahnya kerja kok. Supaya keluar rezekimu, pancing dengan apa? Sedekah. Dan itu yang diamalkan oleh almarhum Haji Kalla dengan Ibu Atira. Cucunya semua pasti tahu. Kalau hari Jumat datang semua itu cucunya di sini, di Andalas, sudahkah, sudahkah, sudahkah. Makin sukses beliau. Maka bolak-baliklah Bone ke Makassar. Masuk ke toko-toko Tionghoa. Dan Haji Kalla dipanggil dengan gelar oleh langganannya. Apa langganan panggilannya? Adalah Puang Toke. Dipanggil Puang Toke. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sudah habis waktu. Apa boleh buat, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kehadiran kita, wujud kecintaan kita kepada almarhum Haji Kalla dengan Ibu Atira. Tentu tidak banyak yang diharapkan oleh almarhumah. Bagi adik-adikku, ahli waris beliau. Kakak-kakakku, ahli waris beliau. Beliau sekarang mengharapkan kiriman-kiriman kebaikan. Minimal suratul Fatihah. Suatu ketika Rasulullah menuju ke suatu tempat. Dan dalam perjalanan ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Kira-kira dari sini mau ke Unhas, lewat Panaikang. Begitu lewat di pemakaman, Nabi bersabda, "Ma peri-peri kau, langkahkan kakimu dengan cepat." Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Sampai di Unhas kira-kira seperti itu. Sampai di tujuan, balik lagi. Setelah balik, lewat lagi pemakaman. Sahabat mau kasih cepat langkahnya. Nabi bilang, "Santai mako, jangan aku buru-buru." Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, waktu pergi buru-buru. Ini pulang tidak, ada apa ya Rasul?" Nabi menjelaskan, andai kau diberi telinga seperti pendengaranku, kau dengar ini orang disiksa. Tadi waktu pergi dicakboi,
disiksai. Saya tidak tega dan tidak tahan mendengar lama disiksa. Maka saya mau cepat pergi supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan, sampaikan kepada malaikat penyiksa kubur, kata Allah, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin ini orang tuaku siksa, sementara anaknya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Subhanallah. Baru anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, perintah Allah, jangan kau siksa. Apalagi kalau anak kita menjadi penghafal Quran. Tapi tidak harus menjadi hafal Quran mencintai Haji Kalla dan Ibu Atira. Gimana caranya? Jadi pengusaha yang membela Islam. Jadi ilmuwan yang membela Islam. Jadi kontraktor yang memuliakan Islam. Jadi dokter yang memuliakan Islam. Apapun profesi ahli warisnya, muliakan Islam, insya Allah membahagiakan Haji Kalla dan almarhumah Ibu Atira. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah kemerdekaan. Dia santri, saya juga santri. Cuma tidak sama-sama belajar. Dia itu santri yang berhasil dalam perdagangan. Jadi sambil nyantri, dia berdagang. Dan dia berhasil. Pertama-tama saya kenal beliau itu pada tahun 60-an. Pada saat itu kita sudah mulai bergerak sebagai mahasiswa. Saya kenal Bapak Haji Kalla sebagai pengusaha dari sederhana sampai menjadi HMV. Dan beliau juga saya kenal sebagai pembina Masjid Raya. Beliau adalah agamawan NU yang juga didampingi oleh istrinya yang senantiasa berada di Aisyah. Kesannya saya orang baik dia. Dan suka menolong orang. Tapi dia selalu bernasihat kepada orang yang bergaul dengan dia. Sebagai santri. Beliau itu dikenal seorang dermawan. Kenal, suka juga membantu anak panti asuhan yang kami bina. Haji Kalla adalah sosok figur yang saya tidak bisa lupa. Beliau adalah orang yang sering mengedepankan bagaimana makna dan nilai-nilai keagamaan di Makassar dan juga di Sulawesi Selatan. Ibu Atira adalah seorang nenek yang selalu memperhatikan. Beliau adalah nenek yang sangat kami cintai dan memberikan saya suatu nilai-nilai di dalam dagang. Ada lagi yang saya tidak bisa lupakan. Sampai sekarang itu saya menjadi pedoman saya juga. Satu kali dia pimpin sampai sholat di ruangan atas bersama, berjamaah. Dari bawah itu muncul seorang karyawan bengkel. Karyawan itu naik ke atas menguakan. Padahal kita masih sholat. Si bibi itu berteriak sama itu karyawan, jangan dulu, orang masih sholat, jangan dulu makan. Jadi tidak jadi makan. Tapi kedengaran suara itu sampai ke sebelah, kamar sebelah tempat kita sholat. Setelah sholat, saya pikir tidak ada persoalan. Tahu-tahu Pak Haji Kalla berdiri, dia panggil, Bibi, kau kemari Bibi. Saya pikir apa panggilannya sama Bibi, barangkali soal makanan, soal apa. Bibi, begini Bibi, kalau ada orang mau makan, baru mau sholat, lebih baik itu makan, baru ingat sholat, daripada dia sholat ingat makan. Sejak itu si Bibi tidak pernah melarang lagi orang naik makan pada saat kita sholat. Alhamdulillah, yang paling berkesan bagi saya, yakni sewaktu pemberian tanah wakaf Ibu Atira pada Aisyah
wilayah Sulawesi Selatan. Kami duduk panitia pembelian tanah dulu istilahnya. Mau mencari lokasi untuk membangun pesantren putri atau ulama wanita. Termasuklah daftar yang akan kami kunjungi adalah Bapak Yusuf Kalla. Kami bertiga diantar ke NV Haji Kalla. Sampai di sana kami kemukakan Pak Yusuf, kami ini datang untuk meminta sumbangan pembeli tanah untuk mendirikan pesantren. Pak Yusuf Kalla tidak banyak bicara, langsung berdiri, Ibu jangan mungkin beli tanah, pergi sama mamaku itu banyak tanahnya. Lama kami kena gembira kami nak. Tidak bisa kami bayangkan bagaimana mendengar kata-kata dari seorang Bapak Yusuf Kalla. Langsung kami ke Jalan Daras. Sampai Jalan Daras, kami kemukakan, katanya dilarang beli tanah Bu, karena Ibu katanya banyak tanahnya. Ibu akhirnya tak dapat kami bayangkan bagaimana beliau itu menyambut arahan anaknya. Oh memang, Ucu itu kalau ada orang yang perlu, beli tanahnya. Dan saya dibuat atas nama saya. Insya Allah katanya, besok datang di sini. Saya bawakan ke sertifikatnya. Ya saya kagum lihat ibuku itu luar biasa. Itu belum ada tamu, yang besar, ya taruh tanahnya gitu. Contohnya, kita boleh minta baca. Sudah melekuk hidup bagus. Ini dong ada. Oh iya Bang Haji, Ibu Haji, bagus ini Bang Haji dan bagus banget. Ini kita ini. Jadi itu, loh ciri-ciri khasnya itu. Lupa juga setiap datang, makanan kue, tidak pernah minum kir, ya kan? Jadi tidak ada sistemnya. Bila perlu itu orang tidak senang, ya pergi lagi ambil dan tinggalkan saja di situ. Dan uji saya selalu mendatang. Ada orang suka cita, berduka cita. Enggak. Jadi tidak ada perkawinan tidak. Mau tidak ada yang antar, ya. Tidak ada perkawinan, rasa undangan ke dia tidak datang. Begitu dua orang berduka, kita tadi biar siang malam. Kalau antara pakai tidak. Nah itu penting. Ibu ini pakai dasar rutin, boleh pagi, siang, boleh dari pagi jam 11 sampai jam siang urusan bisnis, baik pembeli datang, penjual datang, pembeli datang. Jadi ibu ini kan tidak punya seperti terus dia membina industri, dia membina rajin. Mendengar kabar bahwa salah satu dari kami cucunya sakit, walaupun hanya flu pilek, Bapak Haji dan Mama Haji segera datang menjenguk ke rumah dengan khawatir. Padahal kita lagi gembira main sepeda atau main backland. Kalau ibu itu selalu menekankan satu hal, supaya hidup sederhana. Dia selalu ingatkan, kalaupun kamu kaya, nah jangan tunjukkan. Lebih kamu simpan kau punya uang, dan tetap kamu hidup sederhana. Kira-kira begitu. Dan itu berkali-kali setiap saya ketemu selalu diingatkan soal itu. Dia selalu kasih contoh-contoh orang-orang Bugis yang kaya sebelumnya, tapi karena foya-foya, karena apa, jatuh, yang sakit sekali nak. Sakit sekali kalau pernah di atas terus jatuh ke bawah. Lebih kamu bersikap sebagai orang di bawah terus, walaupun kamu mampu. Kebersamaan beliau itu sangat mengesankan kepada kami, sehingga kita segan sama beliau, tetapi dia ramah sama kita. Demikian sedikit kenangan saya sebagai cucu tertua terhadap Bapak Haji dan Mama Haji yang berkarisma dan dihormati hingga jauh setelah beliau berdua meninggalkan kita semua. Keturunan beliaulah yang akan menjaga semua dan meneruskan nama baik ini turun-temurun berkat doa dan ajaran-ajaran dari perilaku serta usaha tulus dan jujur dari Haji Kalla dan Ibu Atirah di masa lalu. Kami menyadari dan kita semua yang hidup setelah beliau berdua bersyukur atas apa yang diajarkan dan memperoleh hikmah atas apa yang ditinggalkannya dalam arti luas. Yang dapat diteruskan oleh putra-putri dan kami semuanya. Bagaimana seorang ibu yang punya sikap tawadu, jujur, akhlakul karimah,
dan jiwa sosial dimanapun saja berada. Dan pernah juga beliau itu ungkapan saya, kalau anaknya sedang ujian, dia selalu berdoa dan tidak tinggalkan tempat sujud, tempat salat sebelum ada berita bahwa anaknya sudah selesai. Sikap begini dan jarang saya ketemukan. Beliau itu tidak pernah suara keras, lembut. Ibu Atira itu termasuk ibu yang unik, tawadhu, jujur, akhlakul karimah. Bahkan dibilangi sama anak-anaknya, ibu itu sebagai payung untuk kami semuanya. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Yafi adalah sahabat almarhum Haji Kala, di mana mereka pernah mondok bersama di Pondok Pesantren Amalia Bone. Bapak Ibu rahimakumullah, almarhum Profesor Kiai Haji Abdurrahman Shihab adalah sahabat dari almarhum Bapak Haji Kala, dan persahabatan beliau berdua dilanjutkan oleh putra-putri beliau. Alhamdulillah, karena persahabatan itu pula lah sehingga hari ini kita bersama akan mendengarkan hikmah haul oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab. Untuk itu kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbangga dan mendapat kehormatan untuk berbicara menyangkut almarhum Pak Haji Kala dan Ibu Haja Atira. Suatu kesempatan yang tidak mudah saya dapatkan. Saya diminta berbicara tentang haul. Apa sih haul itu? Kalau dari segi bahasa, haul itu mempunyai sekian makna. Antara lain, yang pertama, daya, kuat, kekuatan. Ketika kita berkata, la haula wala quwata illa billah, itu artinya tidak ada daya untuk menampi mudarat, tidak ada juga kekuatan untuk meraih manfaat kecuali dari Allah. Itu arti haul yang pertama. Haul yang kedua artinya siklus, setahun. Karena itu dalam zakat ada haul. Orang yang memiliki harta secara penuh setelah berlalu setahun itu wajib zakat, itu haul. Yang ketiga, haul itu berarti peringatan siklus tahunan yang wafat. Khusus untuk yang wafat. Kita sekarang haul memperingati hari wafat. Ada perbedaan antara peringatan ulang tahun dan peringatan wafat. Peringatan ulang tahun itu mendoakan yang berulang tahun. Peringatan ulang tahun itu untuk kepentingan yang berulang tahun. Karena itu kita berkata happy birthday to you. Tetapi haul tidak begitu. Haul itu peringatan tentang yang telah wafat
mengingatkan kita tentang pengalaman hidupnya. Dan itu buat kita, bukan buat almarhum. Intinya di sana. Karena itu dalam haul kita biasanya menyebut jasa-jasa, menyebut keistimewaan-keistimewaan dari yang dilakukan haul terhadapnya. Tadi sebagian kita sudah dengar dari guru kita semuanya ini, Pak Dasar. Yang mana lebih penting? Ulang tahun itu pribadi. Haul itu untuk umum. Ulang tahun itu sebenarnya sama saja semua orang. Kita semua lahir dari ibu. Kita semua lahir, kalau dalam ilmu jiwa itu dikatakan tabula rasa, kertas putih yang kosong. Tetapi orang yang sudah wafat, sudah tertulis kertasnya. Jadi lebih penting haul daripada ulang tahun. Tapi sayang kita jarang itu menyebutkan itu. Boleh jadi karena tulisan orang itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah kita mau lihat apa baiknya ini. Untuk kita pelajari, untuk kita teladani. Itu antara lain yang dibicarakan tadi. Itu arti haul. Menarik, ada yang bertanya pada saya, kenapa kita rayakan maulid? Kita kan rayakan maulid. Ingat, Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal dan juga wafat 12 Rabiul Awal. Jadi ketika kita merayakan maulid, sebenarnya kita merayakan dua hal. Kita diperintahkan untuk bergembira merayakannya, bergembira bukan karena lahirnya, tapi karena ajarannya. Kalau lahir semua orang sama lahirnya. Ada orang yang berkata waktu Nabi Muhammad lahir berguncang singgasana Persia. Padam api penyembahan Persia. Waktu lahir banyak yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Semua bisa mengklaim saya. Tapi kalau hari wafatnya tidak ada yang bisa mengklaim bahwa ini memang seperti itu. Itu gunanya haul. Oke, yang kedua, sebelum kita masuk rincian. Kenapa 40 tahun yang dipilih, Pak? Karena sudah 40 tahun wafatnya, ya kan? Bukan hanya itu. Angka 40 itu ada rahasianya. Sekian banyak 40 dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan kesempurnaan. Tadi dibaca, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaiya. Jadi 40 tahun itu kesempurnaan usia manusia. Manusia ini sebelum dihembuskan ruh melalui 3 kali 40 hari. Alaqah 40 hari, mudghah lalu di nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, lalu ditiupkan ruh 40 kali 100. Nabi Musa dijanji Allah bertemu dengan saya selama 30 malam, tapi terus fa'atmamnaha arba'ina, fatamma miqatu rabbika arba'ina, 40 hari. biar Pak saya. Ini saya, tapi beliau ini
sahabat saya dan sahabat ayahnya sahabat orang tua saya. Anak beliau sahabat anak saya. Cucu beliau satu sekolah dengan cucu saya. Jadi jangan iri hati mau diperlakukan seperti ini. Oke, kita lanjutkan 40 ini. Sholat Jumat tidak sah menurut Imam Syafi'i kecuali kalau 40 orang yang hadir. Ya kan? Ada sholat arba'in di Madinah. Banyak itu, banyak sekali. Zakat untuk menunjukkan bahwa sedikit. Berapa jumlahnya? 1/40, 2,5%. Jadi ada makna di balik 40. Ada makna. Angka-angka ini pasti ada maknanya. Ketika dokter memberikan Anda obat 3 kali sehari, sekian gram, pasti ada makna. Jangan lebih, jangan kurangi. Makna ayat, makna angka-angka itu ada yang bisa kita jangkau, ada yang tidak kita jangkau. Tetapi dalam Islam, angka-angka itu ada 3 macam. Ada yang logis, masuk di akal. Oh iya, 3 kali. Ada yang tidak logis. Angka 13 kok dikatakan angka jihad? Tidak ada dalam Islam itu. Ada yang tidak difahami. Kenapa subuh 2 rakaat? Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Orang sudah capek kok disuruh 4 rakaat. Isya 4 rakaat. Orang sudah ngantuk. Kita tidak tahu. Disinilah peranan iman. Iman itu, apa definisinya iman? Pembenaran hati, bukan pembenaran akal. Pembenaran hati. Karena itu Anda harus percaya, bukan karena Anda tahu, tapi karena Anda tidak tahu. Tetapi apa yang disampaikan itu tidak bertentangan dengan akal, walaupun tidak dimengerti oleh akal. Itu arti angka-angka. Kita hari ini banyak angka, Pak. 40. Ada 70 tahun. Ada maknanya itu 7. Ada 80 tahun. Saya dengan Pak JK ini ya sekitar 80-an lah. Sekitar. Kurang lebih. Ya, kalau saya cerita bahwa tanggal lahir saya itu, saya tahu persis, tapi tahunnya bisa berbeda. Bisa berbeda. Oke. Ada angka-angka itu. Pasti punya makna. Kalau tidak, kita tidak rayakan itu 40, 70. Nah, disinilah sekali lagi saya ingin katakan peranan iman. Banyak yang dapat ditarik dari Bapak Haji Kalla dan Ibu Haja Atira. Banyak sekali. Beliau tadi disebut nama-nama ya. Menarik itu. Jangan beri nama anak, nama seorang yang belum wafat. Karena kita tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Nama-nama yang diberikan oleh Pak Haji Kalla terhadap anak-anaknya itu nama-nama istimewa. Salah satu contohnya Pak Yusuf. Itu bukan hanya karena gagahnya. Tapi mengingat Nabi Yusuf ahli apa? Ahli keuangan.
memelihara uang, terpercaya, itu doa nama. Saya mau cerita. Mungkin nanti Pak Yusuf bisa singgung itu. Pernah mau membangun hotel, Pak. Saya cerita tentang membangun hotel. Di hotel antara lain harus ada minuman keras. Pak Haji Kalla tidak mau. Tapi rupanya ada ininya, berikan jalan keluar. Itu kan kita suguhkan pada orang yang bukan muslim dan sebagainya. Tapi karena sangat taat beragama, beliau minta saya tanyakan ke Al-Azhar. Boleh tidak? Jawaban dari Al-Azhar itu jawaban klise. Mayoritas ulama melarang. Tetapi mazhab Abu Hanifah ada kelonggaran. Ada kelonggaran dalam mazhab Abu Hanifah. Itu saya sampaikan pada Pak Haji Kalla. Terus beliau berkata, tidak jadi ada hotel. Tidak boleh ada hotel. Ketika itu, ayah saya berkata, itulah makna kalla. Apa sih artinya kalla itu menurut ayah saya nih? Kalla itu dalam Al-Quran punya 3 makna. Yang pertama menghardik. Orang yang melakukan suatu pelanggaran dihardik. Yang kedua menafikan dengan tegas. Oh, ini tidak. Nah, sewaktu beliau berkata tidak, itu berfungsi kalanya. Yang ketiga, belo-belo ada untuk merayu. Itu kala. Nah, terkumpul 3-tiganya. Saya tidak tahu apa dalam bahasa Bugis apa artinya kala, tapi ini penafsiran ayah saya yang merupakan sahabat Pak Haji. Sedemikian bersahabat, sewaktu Pak Yusuf menikah dengan Ibu Mufidah, doa ayah saya yang diaminkan oleh hadirin itu terbukti benar. Apa doanya? Mudah-mudahan Mufidah menjadi Mufidah buat Yusuf. Ini semua orang dibentuk oleh orang tuanya. Tetapi semua orang yang sukses, suksesnya karena didampingi oleh seorang perempuan. Ya kan begitu? Jadi suksesnya Pak Yusuf ini karena doa orang tua dan karena Ibu Mufidah. Atirah. Apa sih artinya atirah itu? Atirah itu harum dan mengharumkan. Bukan sekedar harum, mengharumkan. Kalau yang saya tahu dari Ibu Atirah itu, seorang bukan sekedar sukses dalam bisnisnya. Tetapi beliau itu memang sudah berbeda sejak dini. Berapa banyak sih orang yang pandai tulis baca pada tahun 50-an? Belum banyak, apalagi ibu-ibu. Tapi Ibu Atirah sudah menulis dengan 2 aksara, dia punya bisnis. Itu mengikuti tuntunan Allah. Jadi banyak yang bisa kita tiru. Banyak sekali, bukan sekedar banyak.
banyak sekali yang kita bisa tiru. Banyak sekali jasa beliau terhadap diri saya ini, banyak sekali. Saya berangkat ke Mesir belajar, antara lain dibantu oleh Pak Haji Kala. Saya tidak bisa lupa itu. Setelah saya kembali, ada suatu peristiwa yang tidak mungkin lagi terulang bagi saya dalam situasi saya seperti sekarang. Ketika itu, di Saudi Arabia akan dibentuk Dewan Masjid Sedunia. Dewan Dakwah Islamiyah yang dipimpin oleh Muhammad Nasir minta agar supaya ada seorang dari Sulawesi Selatan yang ikut. Tentu dibicarakan di masjid ini. Tentu sekian banyak calon muncul. Ayah saya diam. Tetapi yang berkeras dengan alasan-alasannya itu adalah Pak Haji Kala, Pak Quraisy yang berangkat. Saya berangkat diberi sangu. Tapi bukan itu saja. Karena saya berangkat dan saya ketika itu mendapat kehormatan menjadi sekretaris Buya Hamka, kami berdua bersama sekian banyak orang yang lain diizinkan naik ke Ka'bah. Kita salat di 4 penjuru Ka'bah. Suatu hal yang tidak mungkin terulang. Siapa? Jasanya orang. Jadi kalau kita cerita bisa tanya deh orang pasti banyak hal-hal yang istimewa. Itu karena beliau beragama dengan baik. Beragama dengan sangat-sangat teliti, tidak mempergampang, walau ada celah untuk mempergampang. Nilai-nilai itulah yang ditanamkan, termasuk yang ditanamkan dalam perusahaan. Sehingga bisa mencapai usia 70 tahun. Alangkah banyaknya perusahaan keluarga yang berantakan. Ini 70 tahun. Kenapa 7? Ada lagi angka 7 nih. 7 itu lambang banyak. 7 itu bisa menghasilkan 700. 7. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Seperti satu biji seperti satu tangkai yang menghasilkan 7 biji dan setiap biji menghasilkan 100. Jadi kita tunggu perusahaan ini mencapai 700 tahun. Selama benihnya dipelihara, selama benihnya dijaga, selama nilai-nilai yang diamanatkan oleh pendirinya itu terpelihara dalam keluarga. Itu arti 7. Itu sebabnya kita 70 tahun. Oke. Satu lagi. 80. Ada enggak istimewanya usia 80 itu? Saya selalu bilang pada anak-anak saya ini baru 10 hari terakhir ini saya ke Sleo. Jadi waktu disampaikan acara ini, saya katakan, saya mendapat kehormatan untuk hadir, mudah-mudahan saya punya lutut bisa ini. Alhamdulillah, bisalah. Nah, tapi saya katakan begini, kesempurnaan usia manusia 40 tahun. Itu menurut Al-Quran. Sehingga siapa yang telah berusia 40 tahun
tetapi kebaikannya masih kurang dari keburukannya, hati-hatilah, Anda bisa celaka. Jangan sampai Anda telah berusia 40 tahun, keburukan mesti lebih banyak dari kebaikan. Kalau kebaikan sudah lebih banyak dari keburukan, dari hari ke hari bertambah usia. Sebentar saya akan jelaskan apa bedanya usia dan umur. Bertambah usia, tetapi berkurang kekuatan. Itu resiko penambahan usia. Apa bedanya usia dengan umur? Beda. Usia itu masa yang dilalui menurut perhitungan perjalanan matahari atau bulan. Tapi umur itu adalah kadar kebaikan yang memakmurkan jiwa Anda. Itu umur. Kalau ada yang bertanya pada saya, Pak Kures umurnya berapa? Saya biasa bergurau di bawah 100. Dia bilang yang benar dong. Saya jawab, umur saya mungkin baru 20 tahun. Kenapa? Umur. Kalau Anda tidak memakmurkan kalbu Anda, hati Anda tidak berumur. Kalau Anda memakmurkan jiwa Anda pada Lailatul Qadar, umur Anda menjadi 1000 bulan lebih. Itu umur. Kita ingin memakmurkan jiwa ini. Kita tidak ingin usia tanpa umur. Karena usia tanpa umur itu mengakibatkan kecelakaan, tapi umur tanpa usia yang panjang itu mengakibatkan kebajikan. Karena itu hargai waktu. Kita ini berbisnis. Salah satu faktor terpenting dari berbisnis adalah menghargai waktu. Salah satunya. Walaupun bukan itu yang terpenting. Buat kita bukan time is money. Ada yang lebih penting dari itu. Al-Quran bersumpah. Wal asri, demi waktu, demi masa. Sungguh manusia di dalam kerugian. Dalam kerugian. Dia tidak berkata sungguh manusia merugi. Karena kalau merugi boleh jadi ruginya sedikit. Tapi kalau dikatakan dalam kerugian, dia berada di dalam wadah, tenggelam dalam kerugian. Jangan tidak gunakan waktu. Hati-hati dari pencuri-pencuri waktu. Tahu enggak pencuri waktu itu apa? Yang pertama, ngobrol tanpa isi. Itu mencuri waktu Anda. Menunda-nunda. Itu mencuri waktu Anda. Ada satu yang sulit. Berkata tidak pada sesuatu yang mestinya tidak. Mestinya saya berkata tidak, tapi itu mencuri waktu. Di situ kita perlukan itu tadi, kala, tidak. Itu yang diajarkan. Semua manusia dalam kerugian. Kecuali yang beriman. Yang kedua, waktu saya belum habis, saya khawatir. Oke. Yang kedua, amilus sholihat. Amilus sholihat itu bukan berarti beramal. Amal itu menggunakan daya. Daya manusia minimal ada 4, minimal. Ada daya fisik, ada daya fikir, ada daya kalbu, ada daya hidup. Dengan daya fisik, Anda bisa mengangkat sesuatu. Dengan daya fikir,
Anda menghasilkan ilmu dan teknologi. Dengan daya kalbu lahir iman dan akhlak. Dan dengan daya hidup, Anda mampu menghadapi tantangan. Semua penggunaan daya ini amal. Tapi yang dituntut amal soleh. Soleh itu apa? Yang bermanfaat, yang sesuai dengan nilai-nilai, yang sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, yang sesuai dengan sasaran yang dihadapi. Itu baru amal soleh. Kalau Anda menegur satu orang di masjid ketika khatib berkhutbah, jangan ngomong, itu bukan amal soleh. Karena bukan tempatnya. Kalau Anda tidak pergi sholat Jumat karena pandemi, walaupun tidak sholat Jumat, itu amal soleh. Karena sholat Jumat ketika itu amal tapi tidak soleh. Ketika Anda menyumbang, memberikan anak kecil uang sedemikian banyak, itu bukan kedermawanan. Karena itu bisa merusak dia. Itu amal soleh. Ketika Anda memberi orang tua senjata untuk pergi berperang, itu bukan amal soleh. Karena dia tidak bisa gunakan itu. Illa ladzina amanu wa amilus solihat. Ada dua lagi. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling ajar mengajar tentang kebenaran. Apa yang kita lakukan sekarang ini, tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Tanpa itu kita rugi. Karena itu sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa kita mengadakan haul ini adalah dalam rangka mengikuti tuntunan agama, dalam rangka mendoakan almarhum, dan semoga kita mendapat percikan keberkatan mereka. Saya akhiri dengan mengajak hadirin sekalian untuk membaca Fatihah, khususnya untuk Bapak Haji Kalla, untuk Ibu Atira, dan untuk semua keluarga dan sahabat taulan kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya bersama kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili keluarga. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla untuk menyampaikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak Kapolda, Pak Panglima, khususnya Pak Kiai Quraisy Shihab dan Ustadz Dasaad. Yang dua-duanya saya telepon, beliau lagi di Mekah. Pak Quraisy lagi di rumah sakit. Tapi dua-duanya alhamdulillah hadir pada walaupun dalam baru ya. Karena itulah saya ingin menyampaikan rasa terima kasih luar biasa atas kehadirannya. Tentu kepada para alim ulama yang hadir pada hari ini, Pak Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota yang hadir pada pertama-tama saya ingin menyampaikan sekali lagi rasa bangga dan terima kasih pada acara pertama haul atau mengenang almarhum Bapak saya Haji Kalla dan Ibu saya Haji Atira. Kami di sini keturunannya, anaknya, cucunya, menantunya, semua hadir di sini, ratusan yang hadir di samping bapak-bapak ibu sekalian.
Saya tidak memanggil satu persatu karena waktu dan lama nanti. Kenapa diadakan di masjid ini? Pertama, karena di sinilah beliau bersama-sama, ada kekhususan saya dengan Pak Quraisy. Ayah beliau, bahwa beliau Pak Profesor Abdurrahman Syihab, itu ketua masjid raya, masih pengguna lama. Bapak saya bendahara seumur hidup. Tidak ada yang mau ganti. Karena keuangan masjid tidak pernah kurang. Bapak saya sekarang setelah beliau dua-duanya meninggal, berpulang ke rahmatullah, beliau yang ketua masjid, saya bendaharanya. Jadi kami ini memang sejak dulu mempunyai hubungan yang luar biasa. Seperti disampaikan juga tadi. Ada tambahannya lagi Pak Quraisy. Pada saat saya kawin, seperti dicarakan tadi, yang menjadi penasihat perkawinan doa ayah beliau. Pada saat anak saya kawin, anak saya yang mau nasihat perkawinan dari Pak Quraisy. Saya tidak tahu nanti cucu saya apa Najwa yang jadi penasihatnya atau gimana. Itulah hubungan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tersebut. Jadi masjid ini merupakan suatu, apalagi rumah kami sebelah semua tahu. Jadi almarhum kami bersaudara 16 orang. 12 di sebelah dan 6 yang di Mutalutfi. Tapi beliau salat maghrib, salat isya, salat subuh tetap di masjid ini. Jadi jam 4 pagi sudah jalan dari Mutalutfi ke sini untuk salat subuh. Jam 4 pagi. Bawa tongkat. Kenapa bawa tongkat? Nanti ada anjing. Jadi sekarang kita baru jam 5 sudah malas. Beliau jam 4 sudah jalan untuk mencapai masjid ini. Maghrib, isya, subuh. Begitu cara beliau. Saya kemudian yang kedua adalah seperti sampaikan tadi, memperingati perusahaan beliau yang beliau dirikan, yang kemudian kami lanjutkan, sudah mencapai 70 tahun. Kemarin di KKSS, di BSM saya sampaikan, pada tahun 50-an, 60-an, begitu banyak saudagar-saudagar bugis yang hebat-hebat. Tapi sayang sekali, yang berlanjut sampai 70 tahun, cuma perusahaan bapak saya, yang kami lanjutkan secara bersaudara semuanya. 70 tahun. Insya Allah, doa kami semua dengan bawa doa kami, mudah-mudahan dapat kita capai lebih 100 tahun. Dan menjadi perusahaan nasional, bukan lagi perusahaan hanya di Makassar. Itulah kenapa kami memperingati dua hal ini. Di samping itu tadi sudah sampaikan, karena tanggal 15 Mei ini hari lahir saya, kurang lebih menurut Pak tanggal 15. Jadi ada 3 hal tentu saya ucapkan terima kasih karena dapat menghadapi ini. Kenapa kami memperingati mengenang beliau? Pertama, tidak banyak pengusaha yang maju yang menggabungkan antara bisnis dan agama. Beliau serius mengurus bisnis, tapi serius juga mengurus agama. Seperti dikatakan tadi, bukan hanya bendahara masjid di sini selama seumur hidup sampai beliau meninggal, tapi juga memantau, membantu pesantren, membantu masjid-masjid dan tokoh-tokoh Islam dan lainnya selama kehidupan. Jadi itulah kami ingin memberikan contoh bagaimana orang tua kami menggabungkan antara bisnis dan agama yang dua-duanya maju. Banyak orang bisnis yang mungkin melupakan agama, tapi beliau seperti saya kata tadi, jam 4 subuh sudah jalan untuk salat subuh. Dari situ dia ke kantor. Jadi bayangkan waktu jam 4 subuh ke masjid sampai jam 6, kemudian ke kantor setelah itu kemudian. Dan tidak pernah tidak tiap hari. Jadi inilah pelajaran yang mengatakan bahwa doa kita semua, karena pengalaman yang kami hadapi bersama-sama, bagaimana kehidupan itu harus menjadi suatu doa dan pekerjaan. Begitu juga ibu saya,
kami, ibu saya dan bapak saling mengisi. Pada saat dagang bagus, ibu saya jaga rumah. Tapi pada saat perusahaan sulit karena keadaan tahun 60-an, 70-an, maka yang berbisnis ibu saya. Kain sutra, mobil, beliau pengangkutan, semua diurus ibu saya. Ibu saya lah yang membiayai bapak saya pada waktu itu, pada saat sulit. Jadi bagaimana, kenapa buku itu sehati, bahwa beliau saling tadi walaupun punya rumah katakan tadi di Mutalobi, tapi salat subuhnya, salat maghrib, tapi tetap di sini. Itu suatu hal yang mungkin sulit digabungkan antara ketaatan kepada agama, kepada bisnis yang maju, dan juga masyarakat yang maju. Tidak ada teman yang sakit, yang apalagi yang meninggal yang dia beliau didatangi. Begitu bapak dan ibu saya almarhum. Karena itulah memang menjadi pelajaran bagi kami sekeluarga, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Seperti saya katakan kemarin, perusahaan kami, perusahaan keluarga sudah generasi ketiga. Kami sekarang mempersiapkan generasi keempat. Jadi ini untuk pelajaran kepada teman-teman semua pengusaha. Kenapa kami bisa sampai 70 tahun? Karena suasana di bisnis itu juga sampai di keluarga. Contohnya, suatu hari saya sama-sama ibu saya naik mobil, saya yang setir. Agak macet, walaupun tahun 80-an macetnya tidak banyak, tapi agak macet. Langsung saya tuter klaksonnya. Ibu saya mengatakan, jangan nak, ini gara-gara kamu, karena banyak mobil kau jual sehingga macet. Saya tidak pernah lupa itu. Artinya kemacetan itu ciri kemajuan. Jadi gara-gara saya, dia bilang, kalau kau jual mobil sedikit tidak macet, tapi kau jual banyak sehingga macet. Di samping itu ditambah lagi. Nah, kalau dalam kehidupan kau lihat ke bawah, tapi dalam ilmu dan kemajuan kau lihat ke atas. Artinya, apa artinya, Bu? Artinya kalau kau naik mobil, kau syukuri bahwa orang naik sepeda. Kau naik mobil, syukuri. Tapi kalau orang lebih pintar, kau harus berusaha agar lebih pintar dari dia. Usahamu harus lebih maju dari yang lain. Itulah dua hal yang selalu diingatkan oleh ibu saya. Jadi kami ini bekerja berdasarkan pandangan, nasihat daripada di samping para alim ulama, juga ibu tidak pernah lupa mendoakan ibu dan bapak saya sepanjang hari. Kemudian karena itulah maka kami berterima kasih atas kehadiran bapak dan ibu sekalian. Bukan untuk memberikan rasa bangga, bukan. Memberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas habis semuanya. Dan karena itulah maka pada hari ini seperti saya katakan, kenapa di masjid ini? Karena beliau mengasuh bersama-sama ayahanda beliau dan teman Pak Ustaz Ali Babu dan sebagainya sepanjang tahun. Dan juga saya, masjid ini masjid yang kedua sebenarnya. Dulu masjid model lama. Dibangun dan arsiteknya ini Pak Wali Kota ini, ya Pak Dani Patopo. Dia arsiteknya. Setelah saya minta dia keliling Jawa dan Sumatera, masjid yang baik. Kau pergi lihat masjid yang baik dan kau harus bikin lebih baik lagi di masjid ini. Itulah jadinya masjid yang kedua ini. Dan alhamdulillah karena amanat bapak saya, maka semuanya juga sebagian besar, bukan semuanya, sebagian besar juga pembangunannya wakaf dari beliau. Ya, karena dia tidak mau lihat masjid ini sebenarnya model lama, masjid ini bikin yang baru, dia bilang. Itulah kecintaan beliau ke masjid. Sehingga sekarang ini saya ketua umum Dewan Masjid Indonesia, antara lain juga karena semangat beliau, spirit beliau, doa beliau, sehingga saya juga mewakafkan diri saya untuk menjadi ketua Dewan Masjid seluruh Indonesia. Itulah hal yang sangat penting yang saya ingin sampaikan. Terima kasih, yang penting terima kasih dan doa. Karena doa di masjid ini bukan dijabah Allah Subhanahu wa taala
dan mudah-mudahan semua kita dapat dirahmati Allah SWT atas segala doa dan dukungan kepada kita semua. Sekali lagi pada Pak Quraisy, pada saat terima kasih atas tadi pembicaraan yang luar biasa, walaupun dalam keadaan yang sangat sempit. Bayangkan beliau terpaksa tinggalkan jamaahnya di Mekah dan beliau tinggalkan rumah sakit untuk datang ke sini, dan itu sudah merupakan penghargaan yang terbaik kepada kami semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jazakumullah khair Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu, dan semoga seluruh doa yang kita panjatkan hari ini, terkhusus untuk almarhum dan almarhumah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan maaf tentunya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Saya Saidah Yusuf Mustara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah.